Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang dalam pembelajaran sosiologi. Pada video di part 1 sudah dijelaskan tentang perbedaan sosial, yaitu mengenai diferensiasi sosial. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial, kesetaraan, dan harmoni sosial. Hal ini merupakan video lanjutan dari video part 1 sebelumnya. Oke, selamat menyaksikan. Stratifikasi sosial. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial merupakan klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan atau penggolongan masyarakat secara bertingkat sehingga menyebabkan adanya kelas sosial. Jadi, diferensiasi sosial dengan stratifikasi sosial sangatlah berbeda. Diferensiasi sosial merupakan klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, atau sejajar. Artinya, tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Jadi, masyarakat dianggap sama, sejajar, horizontal. Nah, sedangkan stratifikasi sosial terdapat penggolongan masyarakat secara bertingkat. Artinya di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial. Menurut Max Weber, mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Bisa kita lihat, di masyarakat terdapat tingkatan-tingkatan atau status sosial yang berbeda. Nah, status sosial yang berbeda akan menempatkan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan secara bertingkat atau hierarki. Nah, bisa kalian lihat di sini ada foto atau gambar Agnes Monica, di mana ia bisa dikatakan sebagai orang yang tergolong dalam lapisan atas. Sedangkan foto yang sebelahnya ini merupakan foto masyarakat yang berada di lapisan yang rendah. Di dalam masyarakat terdapat berbagai profesi, salah satunya adalah profesi buruh seperti di pabrik tekstil. Faktor penyebab stratifikasi sosial adalah kemampuan atau kepandaian, umur, fisik, jenis kelamin, sifat keaslian keanggotaan masyarakat, dan harta benda. Contohnya, seseorang dengan fisik yang kuat dapat melindungi orang yang lemah, dan orang yang pandai dan bijak akan dijadikan pemimpin dalam masyarakat. Artinya, ketika seseorang bisa dikatakan memiliki kemampuan, kepandaian, dan lainnya, nah itu bisa saja menempatkan ia dalam posisi yang teratas atau lapisan yang paling atas dibanding yang lainnya. Karena ada faktor-faktor yang menyebabkan ia berada di lapisan sosial tersebut. Berikut dasar stratifikasi sosial. Ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, dan pendidikan ilmu pengetahuan. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat yang pertama ada kekayaan. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Seseorang tersebut dapat membeli mobil, mempunyai rumah mewah, dan lainnya. Nah, hal ini akan membuat ia berada di posisi atas atau menempati kelas sosial yang paling atas. Berbeda dengan orang yang memiliki pendapatan yang rendah. Nah, itu akan menempatkan ia dalam posisi lapisan sosial bawah atau rendah. Nah, kemudian ada kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain atau yang dikuasai. Semakin orang memiliki kekuasaan, semakin juga ia akan menempati lapisan yang paling atas dibandingkan
orang yang tidak memiliki kekuasaan. Kemudian ada keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan menempati lapisan sosial atas. Ya, karena mereka golongan yang sangat dihormati oleh masyarakat. Nah, apabila ia berasal dari keluarga raja atau kaum bangsawan, dia akan dihormati oleh masyarakatnya, dan itu akan menempatkan ia dalam lapisan sosial atas. Selanjutnya pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki keahlian, berpendidikan rendah atau buta huruf. Contohnya, di masyarakat yang lebih dihormati adalah yang lulusan sarjana, terus kemudian S2 ya, atau S3. Nah, mereka pasti akan dihargai oleh masyarakat. Akan ada prestisnya untuk menempati lapisan yang paling atas. Namun, ketika seseorang berpenghasilan rendah, putus sekolah ya, artinya ia tidak sampai lulus sekolah, kemudian buta huruf, tidak mempunyai skill, nah itu akan menempatkan ia pada lapisan sosial yang paling bawah. Kemudian status atau kedudukan. Status atau kedudukan menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Ya, contohnya ketika di dalam suatu pabrik tentu ada bos dan juga buruh ya. Nah, di mana bos pasti akan menempati lapisan sosial atas. Ya, karena kedudukannya paling tinggi. Beda dengan buruh. Ya, buruh ini akan menempati lapisan sosial bawah karena ia belum tentu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berbeda dengan bos, tentunya ia akan menempati lapisan atas karena ia mampu membeli sesuatu yang ia butuhkan ataupun ia inginkan. Jadi, status atau kedudukan sangat mempengaruhi seseorang menempati suatu lapisan sosial yang mana, seperti itu. Selanjutnya peran atau role. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Sifat stratifikasi sosial ada 3. Yang pertama, stratifikasi terbuka, kedua, stratifikasi tertutup, dan yang ketiga, stratifikasi campuran. Yang pertama ada stratifikasi sosial terbuka. Pada stratifikasi ini, memberikan kesempatan anggota masyarakat untuk berpindah lapisan sosial naik atau turun. Bisa kita lihat di panahnya, ini artinya ketika seseorang menempati lapisan sosial yang paling bawah, ia bisa berpindah tempat ke lapisan sosial yang atas. Dan juga sebaliknya, jika seseorang menempati lapisan sosial atas, ia juga akan bisa turun ke lapisan yang bawah. Artinya di sini masyarakat itu bersifat dinamis, bisa dari posisi atas hingga ke bawah maupun dari posisi yang paling bawah hingga ke lapisan sosial yang atas. Contohnya, Budi merupakan penjual bakso keliling. Namun karena ia sangat tekun, kemudian dia selalu berusaha, akhirnya Budi memiliki restoran bakso terkenal di Jakarta. Contoh lain, Asep merupakan penyanyi jalanan. Namun, beberapa tahun kemudian, ia kini menjadi artis yang terkenal di televisi. Contoh lain, Tony merupakan pengusaha ternama. Namun, karena usahanya mengalami kebangkrutan, akhirnya dia harus mem-PHK semua karyawannya dan tidak sanggup untuk memberikan upah kepada karyawannya. Nah, dengan hal ini, Tony sekarang menempati lapisan sosial yang paling bawah. Seperti itu.
Sifat stratifikasi selanjutnya yaitu ada stratifikasi sosial tertutup, di mana pada sistem stratifikasi ini tidak memberi kesempatan anggota masyarakat untuk leluasa berpindah lapisan sosial. Ya, karena sistem stratifikasi sosial tertutup, masyarakat sangat sulit untuk melakukan mobilitas secara vertikal. Artinya, mereka hanya sebatas pada mobilitas horizontal. Mereka sangat sulit untuk berpindah status dari bawah ke atas maupun atas ke lapisan sosial yang bawah. Contohnya pada sistem kasta masyarakat India, masyarakat rasialis, masyarakat feodal, dan juga contohnya sistem kasta yang ada di Bali, di mana yang berasal dari golongan Brahmana tentu akan lebih dihormati oleh masyarakat, dan ia akan menempati lapisan sosial atas. Nah, sedangkan yang berasal dari Sudra, nah dia akan menempati lapisan sosial yang bawah. Nah, di sini pada sistem kasta, setiap anggota masyarakat sangat sulit untuk melakukan perpindahan status sosial. Selanjutnya, stratifikasi sosial campuran. Pada stratifikasi ini merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Contohnya, pada masyarakat yang menduduki golongan Brahmana di Bali, di mana di sana mereka memiliki kedudukan terhormat dan sangat dihargai oleh masyarakat. Namun, ketika ia pindah ke Jakarta, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat yang baru. Ia akan diperlakukan sesuai kedudukannya di tempat baru. Fungsi stratifikasi sosial yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Kedua, menjadi sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. Ketiga, kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Keempat, penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan. Kelima, kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Keenam, penentu lambang-lambang simbol status atau kedudukan. Berdasarkan ekonomi, menurut Aristoteles, bahwa masyarakat itu terdapat lapisan sosial, di mana ada yang menempati posisi yang paling atas ya, atau berasal dari kelas atas, kelas menengah, dan juga kelas bawah. Kelas atas contohnya presiden, DPR, pejabat lainnya, kemudian pengusaha. Sedangkan kelas menengah seperti dokter, guru, dan lainnya. Dan kelas bawah seperti pedagang kaki lima, pemulung, pengemis, pengamen, dan lainnya. Kemudian ada sosial. Lapisan masyarakat secara sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat menurut status. Umumnya, nilai status seseorang dalam masyarakat diukur dari prestis atau gengsi. Ketika seseorang memiliki mobil, ia akan dikatakan orang yang memiliki banyak harta, atau bisa disebut orang yang berasal dari kelas atas. Nah, beda dengan orang yang berasal dari kelas bawah. Ia tidak memiliki kendaraan, atau mungkin ketika ia ingin berpergian, dia hanya menggunakan transportasi umum. Orang yang berasal dari kelas atas pasti memiliki prestis. Nah, ia lebih akan memilih memiliki HP iPhone dibandingkan HP Xiaomi. Kemudian datang ke sekolah menggunakan mobil dibandingkan naik angkot. Nah, terus dari pakaiannya. Nah, status seseorang juga bisa dilihat dari pakaiannya. Tentu orang yang berasal dari lapisan atas akan gengsi ketika membeli pakaian yang murah. Pasti ia akan membeli pakaian yang harganya mahal dan berasal dari brand ternama. Kemudian ada politik. Secara politik, pelapisan masyarakat didasarkan pada wewenang atau kekuasaan. Makin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, semakin tinggi lapisan sosialnya. Ini seperti presiden, ketua DPR, hakim, dan lainnya.
Nah, ia akan menempati lapisan yang paling atas. Konsekuensi stratifikasi sosial yang pertama ada pakaian. Cara berpakaian tiap kelompok masyarakat pasti berbeda-beda, terutama yang berasal dari kelas sosial yang atas. Nah, pada umumnya, masyarakat yang berasal dari kelas atas meniru gaya berpakaian para model terkenal di dunia. Selain itu juga bahan-bahan yang digunakan yaitu yang berkualitas tinggi. Kelompok masyarakat kelas sosial menengah cenderung berpakaian sesuai dengan karya-karya perancang model dari dalam negeri. Bahan-bahan yang digunakan umumnya berkualitas sedang. Sementara kelompok masyarakat dari kelas bawah umumnya menggunakan desain yang telah dibuat oleh perusahaan-perusahaan pakaian. Pakaian-pakaian ini umumnya dijual di pasar-pasar tradisional dengan kualitas bahan yang rendah. Nah, ini bisa kalian lihat ya, sangat terlihat perbedaannya antara yang berasal dari kelas atas, kelas menengah, maupun kelas bawah dari segi pakaian. Selain itu juga terlihat dari merek jam tangan, tas, sendal, atau sepatu yang digunakan. Umumnya, orang yang berasal dari kelas atas menggunakan jam-jam merek terkenal, kemudian kelas menengah menggunakan merek Rolex, sementara kelompok masyarakat kelas bawah umumnya menggunakan jam tangan dengan merek-merek dalam negeri. Kemudian ada rumah dan perabot. Umumnya orang memiliki rumah besar itu merupakan masyarakat yang berasal dari kelas atas, ya, di mana mereka memiliki fasilitas keamanan, kemudian rumahnya besar, mewah. Nah, ini contohnya masyarakat yang menempati lapisan atas tinggalnya seperti di Pondok Indah, Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, dan lainnya. Nah, sedangkan kelompok masyarakat kelas menengah, mereka membangun rumah yang bertipe sedang dan memilih kawasan pemukiman di pinggiran kota. Beda dengan kelas atas yang biasanya di perumahan-perumahan elit. Nah, kalau kelas bawah, mereka membangun rumah bertipe kecil dan sederhana. Dan perabot yang dimiliki oleh kelas atas tentunya lebih lengkap dibandingkan kelas bawah. Kemudian dari bahasa dan gaya bicara, orang yang menempati lapisan atas tentunya sering menyelipkan istilah atau kata-kata asing. Tutur kata mereka juga cenderung sopan, tidak menyebutkan kata-kata kasar. Sebaliknya, kelompok masyarakat dari kelas bawah umumnya tidak terlalu mempertimbangkan etika ketika berbicara. Jadi mereka bisa saja mengucapkan kata-kata kasar. Dari segi makanan, orang yang berasal dari kelas atas pasti memilih restoran yang terkenal dengan menu-menu yang berasal dari luar negeri, seperti masakan Eropa, Jepang, Amerika, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan orang yang kelas bawah, dia hanya mengonsumsi makanan yang ada di pasaran, seperti misalnya nasi padang, nasi goreng, makanan yang masih tergolong harganya murah dan bersahabat. Kemudian dari gelar pangkat atau jabatan, ini bisa menggambarkan seseorang menempati lapisan sosial yang mana. Ketika seseorang mendapatkan gelar profesor, nah pasti dia akan menempati lapisan sosial atas. Pangkat atau jabatan juga seperti yang ada di militer, nah di mana pangkat tertinggi itu merupakan jenderal ya. Nah, sedangkan pangkat rendah yaitu prada. Kemudian hobi juga menggambarkan status sosial. Biasanya kalau misalnya hobinya volley, golf, dan lainnya, itu akan menempati lapisan sosial atas. Kita lanjut ke tentang hakikat kesetaraan. Semua warga negara adalah subjek hukum dan kedudukannya setara di mata hukum. Baik
masyarakat yang berasal dari kelas bawah maupun dari kelas atas harus diperlakukan sama di depan hukum. Jadi tidak boleh ada perbedaan ya atau diskriminasi karena semua harus dianggap sama setara di mata hukum. Prinsip-prinsip kesetaraan yang memungkinkan setiap orang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, pekerjaan, serta dapat menempati jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Seorang yang mengalami disabilitas dapat memperoleh hak-haknya seperti ikut serta dalam kegiatan di masyarakat, memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, dan sebagainya. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Jadi mereka harus memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang. Harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya, dan masing-masing anggota masyarakat dapat menjalani hidup secara baik sesuai kodrat dan posisi sosialnya. Contohnya ini adalah solidaritas dalam gotong royong. Nah, ini merupakan contoh dari harmoni sosial di masyarakat. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup bersama dalam suatu wilayah lokal maupun nasional. Bahkan mereka juga berhubungan dengan masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inti dari masyarakat multikultural yaitu masyarakat yang beragam. Seperti di Indonesia, terdapat keberagaman suku bangsa, golongan, agama, ras, budaya, dan lainnya. Dengan kita mempelajari budaya daerah lain, seperti tarian, ini merupakan contoh yang baik dalam membentuk masyarakat multikultural. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya masyarakat multikultural, yang pertama ada faktor pendorong, dan yang kedua ada faktor penghambat. Faktor pendorong multikultural yaitu adanya HAM, globalisme, dan demokratisasi. HAM yang dimaksud adalah penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia. Globalisme adalah paham mengenai kesetaraan antar keragaman budaya yang terdapat di dunia. Dan demokratisasi adalah proses pengakuan dan penghargaan yang besar terhadap keragaman dan perbedaan. Sedangkan faktor penghambat yaitu menganggap budaya sendiri yang paling baik. Adanya pertentangan antara budaya barat dan timur, pluralisme budaya dianggap sebagai sesuatu yang eksotis, pandangan yang paternalistis, mencari apa yang disebut indigenous culture, yaitu mencari sesuatu yang dianggap asli, dan pandangan negatif penduduk asli terhadap orang asing yang dapat berbicara mengenai kebudayaan penduduk asli. Jadi, dengan adanya hal-hal yang demikian dapat menghambat terciptanya masyarakat multikultural. Itu karena ada pandangan-pandangan yang negatif, kemudian merasa budayanya lebih unggul, dan lainnya. Manfaat masyarakat multikultural yaitu melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Kedua, memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain. Ketiga, menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Keempat, menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Kelima, mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja. Oke, selesai sudah penjelasan materi tentang stratifikasi sosial, kesetaraan, dan harmoni sosial. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat ya. Terima kasih.